saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah, saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM, ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM, ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD, ya. Fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain, ya. Ini sudah kita upayakan dari awal, ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada dua, karena hampir semua, ya, ijazah, bukan skripsi, ya, skripsi itu dua, ya, karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada dua, ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan, ya. Foto-foto ini cukup banyak, ya, termasuk juga apa, video-video, video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia, ya, untuk apa namanya, menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah, ya, video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu, ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS, ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik, ya, dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu ada fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang, ya. Jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu. Gitu ya. Nah, padahal dia nggak tahu, gitu ya, bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya. Skripsinya itu masih berupa apa namanya, kertas, ya, kertas ketikan-ketikan semua, gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu. Ya, itu informasinya. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan, dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan, dan seterusnya. Ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik. Ya. Nah, itulah yang dibuat dia apa namanya, yang membuat dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya, gitu ya, secara logika, gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama, itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis, ya, bagi orang-orang ini, ya, pakar-pakar tersebut.